Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Reza Farmahani Gali. Hari ini kita akan belajar materi pertama untuk mata pelajaran TIK. Sebelumnya untuk mata pelajaran TIK itu mata pelajaran yang tidak masuk ke dalam rapot ya. Jadi dalam bentuk life skill. Oleh karena itu dari awal pengantar sampai sekarang mungkin akan sangat banyak kita berbicara tentang aplikasi-aplikasi dan terapannya. Jadi Ibu tidak akan banyak memberikan tugas, tetapi Ibu akan memberikan materi, lalu nanti materi tersebut kalian gunakan atau aplikasikan kepada tugas kalian ya. Nah, untuk proyek akhirnya paling nanti ada proyek akhir yang dikumpulkan dan setelahnya kalian nanti akan mungkin mendapatkan sertifikat seperti itu ya. Jadi untuk TIK itu ada lebih kepada sertifikat life skill. Nah, hari ini kita akan mulai dengan menggunakan materinya itu adalah materi pengolah kata atau Microsoft Word. Jadi di sini Ibu akan memperlihatkan bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Maksudnya laporan yang baik dan benar itu kalian pasti semuanya sudah sangat familiar menggunakan Word. Jadi Ibu hanya akan menambahkan mungkin beberapa yang kalian belum tahu atau mungkin sudah tahu ya bagaimana cara membuat seperti misalnya menginputkan nomor halaman seperti itu, lalu membuat daftar isi otomatis, membuat judul yang sudah tersedia di Microsoft Word-nya dan seperti itu ya. Jadi kita mulai saja langsung ya. Di sini Ibu sudah punya laporan. Jadi di sini kalian ceritanya sudah ada laporannya. Nah, laporan ini terdiri dari beberapa bab ya. Jadi ada bab atau ada bagian. Yang pertama ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, lalu ada bab 1 itu pengetahuan, di sini ada latar belakang, rumusan masalah, ada manfaat penulisan, di sini kita juga punya bab 2 isi ya, bentuk negara pada zaman Yunani kuno, di sini Ibu mengambil makalahnya adalah pendidikan kewarganegaraan, lalu kedua bentuk negara, lalu ada bentuk kenegaraan, bab ketiganya kita punya analisis di sini, lalu ada bab keempatnya kita punya kesimpulan atau penutup ya. Jadi kita punya kesimpulan atau penutup di bab 4-nya. Lalu terakhir itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu penting. Kemarin di materi pengantar kita sudah bicara bahwa kalau kita ingin menginputkan atau mengutip sesuatu ke dalam pekerjaan kita, itu wajib memberikan kredit ya, apapun itu, apalagi kayak di sosial media. Nah, sama untuk makalah juga kalian wajib untuk memasukkan bentuk daftar pustakanya. Sebetulnya ini untuk daftar pustaka dari WordPress itu tidak begitu baik ya, cuman karena ini juga Ibu mengambil dari contoh ya, jadi nggak apa-apa ya. Sebetulnya kalau bisa daftar pustaka itu masukkan dari apa ya disebutnya misalnya makalah-makalah yang sumbernya sahih ya. Jadi sebenarnya jurnal ya. Jadi kalau WordPress itu tidak begitu datanya tidak begitu sahih lah seperti itu ya. Nah, jadi ini kita sudah punya makalah, kita sudah punya bentuk laporan seperti ini. Nah, coba lihat di sini yang pertama, pastikan bahwa laporan kalian itu rapih ya dalam segi penulisan. Tapi seperti apa ini kita lihat di sini kanan kirinya masih belum justified. Jadi sambil kita belajar menu-menu yang ada di dokumen ya, semuanya mungkin sudah tahu ini menunya. Nah, untuk membuat dokumen baru, nge-save as kayak gitu ada semuanya di file ya. File new dokumen atau save as. Nah, untuk Microsoft Word 2000 di atas 2010 save as-nya itu sudah ada dalam bentuk PDF ya. Jadi kalian tidak usah menggunakan aplikasi lain untuk mengkonvertnya. Misalnya di sini kalian kan harus mengumpulkan ke LMS, misalnya harus mengupload ke LMS dalam bentuk materi ya, dalam bentuk PDF, maksudnya dalam bentuk PDF ke LMS. Nah, kalian masukkan di sini misalnya judulnya itu adalah makalah PPKN. Kalian harus memasukkan bentuk PDF. Nah, nanti di sini file formatnya itu ada pilihannya PDF. Ini Ibu menggunakan Microsoft Word untuk macOS, tapi kurang lebih hampir sama tampilannya ya. Jadi hampir sama tampilannya. Nah, untuk shortcutnya sendiri untuk membuat dokumen itu adalah Control New, lalu kalau untuk menge-save itu adalah Control S ya. Pas itu semuanya sudah tahu. Control New itu Control N, berarti Control plus huruf N. Nah, kalau yang save-nya Control plus S. Nah,
Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya mungkin sudah tahu. Nah, kalian bisa langsung di sini nge-save-nya dalam bentuk PDF. Ini digunakan untuk Microsoft di atas 2010 ya. Jadi yang masih menggunakan Microsoft 2007 mungkin itu belum ada. Jadi di atas 2010, 2013, 2016 ya. Dan itu pasti sudah ada seperti itu. Nanti kalau sudah nanti kalian bisa ekspor kalau di sini, tapi kalau untuk pilihan di Microsoft Word ya berarti tinggal langsung save saja ya. Nah, seperti itu untuk penyimpanannya dan untuk dokumen baru. Nah, di sini kita akan menu-menunya mungkin sudah tahu semua ya, ada insert, ada draw, agak berbeda sedikit ya. Tapi yang sama pasti insert, ada design, lalu ada layout ya, di sini ada references, mailings, review dan view. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Microsoft Word seperti itu. Ya, yang pertama untuk di home-nya nanti kita akan buat di sini karena tulisannya masih belum rata kanan dan kiri. Pastikan kita Command A atau Ctrl A. Maksudnya Ctrl A itu supaya semuanya terselect ya. Nah, nanti kalian pilih ini yang justified ya, seperti ini. Loh, Bu, itu yang bawah-bawahnya berubah ya, karena kan ini kan judul ya, maksudnya judul nanti kita akan buat dia menjadi center. Berarti kalau untuk judul khusus berarti kita gunakan Ctrl E atau Command E ya untuk centernya seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk rata kanan kiri. Yang ini seperti apa? Kalau yang ini berarti right ya, kita gunakan right atau Ctrl R ya, Kak. Jadi rata kanan, jadi Ctrl R seperti itu. Kalau left ya Ctrl L. Punya semua paragraf yang rata kanan kiri ya. Sekarang kita akan memberikan dulu halaman ya ke laporan kita. Untuk memberikan halaman, kita masuk ke insert di sini. Di insert di sini ada footer, kita pilih saja yang mana yang mau dimasukkan nomornya ya, bentukannya maksudnya yang seperti apa, stylenya itu yang seperti apa. Nah, kita masukkan yang sederhana saja, style seperti ini. Kalau sudah, berarti kita sudah punya penomoran halaman seperti ini ya, 1, lalu ada 2, dan seterusnya. Lalu sekarang kita akan melabeli mana yang jadi bab dan mana yang jadi subbab. Fungsinya buat apa? Supaya Word-nya itu tahu, oh mana yang mau ditampilkan di daftar isi ya. Nah, untuk menampilkannya, kita masuk ke view, di sini ada outline ya. Untuk kata pengantar, kita jadikan itu sebagai level 1 ya. Level 1. Nah, level 1 itu adalah berarti dia sebagai judul bab. Lalu level 2 misalnya dia sebagai subbab dan seterusnya. Lalu kalau body text itu berarti paragraf. Jadi tidak akan dimunculkan ke daftar isinya. Nah, jadi kita jadikan dulu kata pengantar sebagai level 1, daftar isi juga sebagai level 1 ya. Lalu nanti di sini kita masukkan bab 1 pendahuluan sebagai level 1 ya. Lalu nanti di sini kita punya bab 3 analisis sebagai level 1. Lalu kita masukkan juga di sini untuk bab 4-nya kesimpulannya juga jadikan dia sebagai level 1 ya. Dan terakhir itu adalah daftar pustaka, tentunya kita juga harus menjadikan dia level 1. Kalau sudah di close outline view-nya, lihat di sini semuanya ini sudah diberikan label sebagai bab ya. Jadi dia dijadikan bab sudah menggunakan outline seperti itu. Selanjutnya lihat untuk bab 2 isi, di sini ada subbabnya, ada 3 subbab. Nah, berarti untuk 3 subbab tersebut kita berikan dia label lagi ya. View, masuk lagi ini ke outline. Nah, untuk bab 2 isi, yang 1 itu kita jadikan sebagai level 2 ya. Nanti otomatis seperti ini bentukannya ya, posisinya. Lalu yang 2 juga kita jadikan sebagai level 2. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga kita jadikan dia juga sama ya, sebagai level 2 ya. Jadi sama-sama subbab dari ini ya, subbab dari bab 2 isi. Nah, termasuk ini bab 1 pengetahuannya ya, atau pendahuluannya. Di sini latar belakang kita jadikan level 2 di sini. Lalu kita juga rumusan masalah kita jadikan dia sebagai level 2. Dan terakhir manfaat penulisan kita jadikan sebagai level 2. Nah, kalau sudah di close outline view-nya,
Nah, sekarang kita sudah melabeli semuanya menjadi bab atau subbabnya ya. Jadi sudah ada level 1, level 2, tinggal memasukkan daftar isi otomatisnya dengan masuk. Sekarang kita sudah masuk ke daftar isi, kita masuk ke references ya, table of content. Di sini kita masukkan table of content-nya ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kita punya kata pengantar, daftar isi, bab 1 pengetahuan, bab 2 isi, dan seterusnya. Jadi yang pertama kita untuk menginputkan daftar isi ini sudah selesai ya. Kita sudah bisa membuat daftar isi otomatis. Daftar isi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan memberikan cover page ya. Jadi dalam satu halaman laporan, dalam satu dokumen laporan, di halaman pertama kita masukkan cover page, lalu kalian bisa langsung membuat menjadi PDF ya. Jadi itu kemudahannya. Caranya adalah dengan, jadi kita setting dulu ya. Karena di sini halaman pertama itu halamannya dinomori dengan nomor 1. Sedangkan untuk cover page kan kita tidak akan memberikan penomoran halaman ya. Jadi caranya kita di bagian insert kita format dulu ya. Format page number-nya. Nah, startnya itu kita mulai dari 0. Startnya kita mulai dari 0, oke, seperti ini. Jadi kita mulai dari 0 di sini, lalu 1. Nah, kalau sudah, karena 0-nya kan kita tidak usah munculkan, angka 0-nya tidak usah munculkan, kita setting lagi. Setting di edit footer-nya ya. Setting di edit footer-nya pilihannya itu adalah different first page ya. Different first page itu artinya nanti first page-nya itu kita kosongkan seperti ini. Ya, jadi tetap mulainya dari halaman kedua tapi penomoran halamannya 1. Jadi kita mulai dari halaman kedua, ini sebetulnya penomoran halamannya di 1 ya. Jadi di depan, di atas kursor kata pengantar kita insertkan di sini page. Di sini pilihannya adalah cover page ya. Sama ini untuk semua word ada pilihannya di insert, ada cover page seperti itu. Nah, jadi sekarang kita punya cover, kata pengantarnya tetap di 1, lalu daftar isinya tuh di 2. Sama sesuai dengan daftar isi otomatis kita, seperti itu ya. Jadi dalam satu dokumen, dalam satu laporan, sudah lengkap dengan judul, sudah lengkap dengan kata pengantar, daftar isi. Jadi kalian tidak bikin satu halaman cover, satu halaman daftar isi, satu halaman itu digabungkan, tidak ya. Jadi ini sudah dalam bentuk satu laporan atau satu dokumen, isinya itu terdiri dari ada covernya dan seterusnya. Sekarang kita akan ganti untuk dokumen title-nya, misalnya di sini makalah PKN, lalu ini adalah bentuk negara. Kita akan edit di sini karena bukan company name. Nah, ini kita akan ganti di sininya menjadi kelas saja ya, kelas. Ya, seperti ini. Jadi kita sudah punya, sekarang kita sudah punya cover, kita sudah punya isi, dan seterusnya daftar isi, dan seterusnya ya. Lanjut, kita akan save dia menjadi PDF, karena kalian barangkali akan dikumpulkan dalam LMS-nya bentuk PDF, dan seterusnya. Berarti ya tinggal pilih saja di sini. Pilihannya itu adalah PDF ya, kita beri judul makalah PKN, seperti ini. Kalau sudah, kita ekspor ya, atau kalian tinggal save as saja ya, karena ini ada sedikit perbedaan dari Word-nya sedikit, kita minimize dulu. Nah, di sini sudah ada makalah PDF, makalah PKN bentuknya PDF ya, nanti kita buka yang barusan kita bikin. Nah, jadi kita sudah ada cover, sudah ada kata pengantarnya ya, 1, lalu ada daftar isinya. Nah, seperti itu. Lihat di sini kata pengantarnya masih bentukannya 0 ya. Nah, jadi harusnya gimana? Ini kita edit, cara mengedit. Misalnya ini ada pengeditan ya. Jadi kalau cara di sini masih pilihannya ya, ada drop down ke bawah, ada update table atau update table di sini. Nah, ada dua pilihan, update page number only atau update entire table. Karena di sini tadi menambahkan cover page, jadi kita pilihannya langsung saja update entire table ya. Barangkali kalau update page number itu artinya tidak ada yang ditambahkan untuk halamannya atau subbabnya. Jadi
karena hanya bergeser misalnya kata pengantarnya bertambah paragrafnya, nah biasanya itu bisa menggunakan update page number only. Tapi karena tadi kita menambahkan cover page, kita pilihnya update entire table saja ya. Oke, nah jadi kita sekarang kata pengantarnya di 1, daftar isinya di 2, seperti itu ya. Kita akan coba save lagi, file, save as. Nah, di sini save as. Kita samakan, save-nya itu adalah menggunakan PDF lagi. Di sini bilangnya already exist, do you want to replace? Ya, kita replace. Nah, setelah itu kita minimize dulu. Nah, kita akan lihat di sini makalah PDF-nya. Coba kita lihat. Nah, di sini kata pengantarnya sudah 1 ya, daftar isi dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah memudahkan kalian membuat ada cover, ada daftar isi di satu halaman ya. Untuk materi-materi selanjutnya ada lebih banyak lagi tentang aplikasi. Mungkin untuk materinya sekian saja dulu untuk hari ini ya. Silakan, mudah-mudahan materi ini bisa berguna selama kalian mengerjakan tugas di PJJ ini ya. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.